Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau masih semangat. Alhamdulillah kalau masih diberikan kesehatan untuk hadir di dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan belajar. Seperhatikan hari ini kayaknya ada yang kurang ya. Ada hadir? Ada 2 orang ya tidak hadir. Alasannya karena apa? Sakit. 1, 2 orang. Jadi kita doakan teman kita yang sakit semoga diberikan kesehatan, kesembuhan supaya bisa hadir kembali untuk belajar di sekolah. Alhamdulillah karena kita sudah diberikan kesehatan untuk hari ini. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Boleh dipimpin Nur Aini maju ke depan, diikuti temannya yang lain. Al-Fatihah dilanjut dengan doa belajar beserta mulai dari sekarang. Bismillah.
memberikan penjelasan tentang kualitas baik, memberikan penjelasan tentang jujur. Saya, Bu. Silakan. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya, kesesuaian kata dengan tindakan yang kita lakukan. Ada yang lain tentang jujur, arti kata jujur. Ada yang di sini? Jujur, apa maksud dengan jujur? Jujur berarti mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan fakta. Ya, ada dua penjelasan tentang jujur. Kesesuaian sikap yang kita lakukan dengan yang sebenarnya. Jangan sampai ya dalam ruangan ini ada yang tidak jujur. Tidak ada. Tidak ada. Kalau berbicara selalu berkata jujur. Selalu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Jangan kadang-kadang. Karena satu kali saja berbohong, maka orang sudah bisa menilai kita. Jangan sampai perkataan berikutnya kita berkata jujur sudah tidak dipercaya lagi. Karena apa? Sudah pernah berbohong kepada orang lain. Jangan percaya. Kita selalu lakukan hal-hal yang kecil dalam seperti apa berbicara yang jujur setiap hari. Kira-kira susah atau tidak? Tidak. Tidak kan? Tidak susah. Kalau di sini ya laki-lakinya tidak pernah berbohong. Tidak, alhamdulillah. Sering berkata jujur. Sering. Oh, sering. Ya, syukur alhamdulillah kalau sering. Karena bagaimanapun kejujuran itu berawal dari hati nurani kita. Hati nurani itu adalah murni dan suci. Kalau kita ikuti hati nurani kita, otomatis kita tidak akan melakukan kesalahan seperti berbohong. Tidak akan pernah berbohong kalau mengikuti hati nurani kita. Walaupun sulit, walaupun kadang kita sulit untuk berkata jujur, tapi kita harus menerapkan dalam diri kita bahwa kejujuran itu penting. Jujur itu penting kita lakukan. Nampak? Jadi kita sering berbohong. Jangan kamu sayang jalan. Jangan padahal ke tempat lain. Jangan sampai ya. Karena itu termasuk orang yang apa? Kalau tidak sesuai dengan katanya dengan tindakannya disebut dengan apa? Orang munafik. Mau menjadi orang munafik? Tidak ada yang mau menjadi orang munafik. Kira-kira enak kalau bilang orang munafik? Tidak kan? Kalau bilang lagi orang yang jujur, senang atau tidak? Senang. Maka dari itu kita harus mencontohi Nabi Muhammad SAW. Perilaku yang baik seperti kejujuran. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya di zaman jahiliyah di suku bangsa Quraisy karena kejujurannya dalam menjual pada saat sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, dia sudah disukai oleh bangsa Quraisy karena apa? Kejujurannya seperti berkata, dia selalu menepati janji, menjual barang dagangannya, dia menjual ada di mana-mana. Pada saat itu di suku bangsa Quraisy banyak yang orang munafik atau banyak yang berbohong, hanya sedikit yang mendapat orang yang jujur. Makanya salah satunya Nabi Muhammad SAW pada saat itu dia termasuk orang yang jujur baik. Dia menyukainya karena orang yang jujur. Makanya diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Bayangkan dakwanya saja banyak yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi karena dia percaya, dia jujur, dia amanah, dia simpan Nabi Muhammad SAW karena kejujuran dan amanahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita mengikuti contoh perilaku Nabi Muhammad SAW, dan setidaknya kita ikuti dengan perkataan jujurnya, jujur, karena kejujuran itu membawa ke kebaikan Nabi. Hadis Muhammad SAW
hadis riwayat Muslim tentang hendaklah kamu selalu bersikap jujur Karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan dipuji oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong karena bohong membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu membohong dan mencari kebohongan kebohongan ditulis oleh Allah sebagai orang pembohong. Makanya apapun yang kita lakukan, baik atau buruknya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. melalui malaikatnya. Makanya jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar dari ajaran Islam, di luar dari ajaran Islam atau ajaran ya diberikan oleh Allah. Diberikan supaya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Satunya adalah contoh kejujuran. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang kejujuran? Saya, Bu. Silahkan. Tidak mencuri saat mengerjakan ujian, tidak mengambil barang orang, mengembalikan barang orang, berani mengakui kesalahan. Ada banyak contoh kejujuran yang sudah disebut
menjaga rahasia. Dan menjaga rahasia. Kalau begitu soal menjaga rahasia, pernah temannya cerita sama kita? Pernah. Kan? Laki-laki pernah? Pernah. Kira-kira bisa menjaga rahasia? Bisa. Cerita di temannya apa? Cerita, Bu. Kalau di sini jadi? Tidak dong. Ya, Ini sudah kalau cerita di sini? Tidak. Tidak, Bu. Iya, jadi kalau ada rahasia teman, karena teman kita sudah percaya sama kita, kita yang sudah menerimanya kita harus menjaganya. Karena amanah itu hati-hati, amanah ini bahaya sekali kalau kita tidak jalankan amanah ini dengan baik. Karena kapan kita tidak jalankan, maka otomatis ada juga balasannya. Mau surga atau neraka? Mau surga, jadi otomatis menjaga amanah-amanah yang sudah diberikan Allah, amanah terhadap Allah, amanah sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Kalau begitu amanah terhadap diri sendiri seperti apa contohnya? Tentang menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan seperti apa? Makan sayuran atau makanan yang sehat dan bergizi atau berolahraga. Apa lagi? Menjaga pikiran kita selalu berpikir positif. Menjaga supaya jangan selalu sampai ada yang pikirannya jangannya. Karena baiknya kita selalu berpikir jangan. Kalau begitu kita sudah belajar tentang amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Kira-kira yang kita peroleh atau manfaat yang kita peroleh kira-kira apa semua? Manfaat atau hikmah dari amanah itu sendiri kira-kira apa semua? Silahkan. Menjaga keberhasilan manusia dalam hubungan sosial dan dipercaya orang lain dicintai oleh Allah. Menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial ya. Kalau ini kita jaga mana? Terus yang kedua tanya tentang dapat dipercaya orang lain, dan yang ketiga apa? Layak manusia. Jadi usahakan selalu menjaga amanah. Terus perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari apa semua? Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira amanah dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga rahasia, tidak
jujur, orang akan percaya pada kita. 2. Amanah. Amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan kepada orang kita. Misalnya jika dengan memberi tugas atau barang untuk dijaga, kita harus menjaga dan menyelesaikannya tugas itu dengan baik. Amanah itu penting karena jika kita bisa percaya, orang akan selalu mempercayakan sesuatu kepada kita. 3. Istiqomah. Istiqomah artinya tetap konsisten dan teguh menjalani sesuatu yang baik meskipun banyak tantangan atau godaan. Misalnya kalau kita sudah berjanji untuk melakukan hal baik, setiap hari kita terus melakukannya tanpa menyerah. Istiqomah membuat kita tetap berkomitmen dan tidak mudah berubah-ubah. Kegiatan hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita jujur, orang akan lebih mudah percaya. Kalau kita amanah, kita bisa dipercaya. Dan kalau kita istiqomah, kita akan terus berusaha melakukan hal yang baik walaupun ada rintangan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kelompok 1. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Jujur berarti mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan fakta. Sifat jujur ini sangat dihargai karena membangun kepercayaan antara individu dan masyarakat. Orang yang jujur selalu berusaha untuk tidak menipu diri sendiri maupun orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik itu berupa tugas, informasi, atau tanggung jawab lainnya. Sebagai seorang yang amanah, kita tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, melainkan berusaha untuk menunaikan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Amanah mencakup aspek moral dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah adalah keteguhan dan konsistensi dalam melakukan sesuatu yang benar. Ini terkait dengan kemampuan untuk tetap teguh di jalan yang baik meskipun menghadapi berbagai rintangan atau godaan. Istiqomah juga berarti berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip hidup yang baik secara terus-menerus tanpa berpengaruh oleh situasi yang berubah-ubah. Ketiga nilai ini saling melengkapi. Dengan jujur, seseorang akan lebih dapat dipercaya, dan dengan amanah orang tersebut akan menjaga kepercayaan yang diberikan padanya. Istiqomah membantu seseorang untuk tetap konsisten dalam menjaga kedua nilai tersebut, bahkan di tengah tantangan hidup. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Diskusinya, alhamdulillah bagus semua. Berikan tepuk tangan. Jadi boleh satu saja yang dikumpulkan. Mana yang harus oleh kerjasama satu grup saja. Ini ya siapa yang kerja? Bagaimana sih, selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, satu saja sebagai perwakilan setiap kelompok ya. Ini. Ya, berikan kesimpulan. Silakan ini saja. Jangan ini terus. Boleh Bang Min, silakan. Ketiga sifat ini merupakan bagian penting dari akhlak mulia dalam Islam. Dengan menerapkannya, seseorang tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menjadi kebaikan di masyarakat. Jujur, amanah, dan istiqomah. Sudah oke, alhamdulillah sudah ya. Apa
Hari Sakir. Saya akan selalu berkata jujur meskipun sulit, menyelesaikan tanggung jawab dengan baik dan menjaga konsistensi dalam beribadah. Oke. Apa yang harus diperbaiki setelah mempelajari jujur, amanah dan istiqomah? Saya akan lebih berani jujur dan meminta maaf ke sana. Oke, semua jawabannya bagus masing-masing setiap kelompok. Karena materi kita sudah selesai, hadir dulu semua. Perhatikan ke sini. Dengarkan apa yang saya sampaikan, tapi jangan lakukan apa yang saya sampaikan, tapi lakukan dengan apa yang salah. Gerakan ada yang salah, siapa yang salah maka dia harus mengikuti gerakan angka 1. Bagaimana dengan tubuhnya? 1 berarti 1. 2 bagaimana dengan tubuh? Ya, 2 bagaimana dengan 2? 3 ya. Kita semua kalau begitu kita belajar sekarang. Fokus, konsentrasi, mata. Delina. Saya tidak mati kenapa? Gerakan tubuhnya. Pakai dulu. Tangan bukan. Angka 3 gerakan pakai tubuh. Kalau begitu oke, lanjut lagi. Telinga. Angka 2 dengan tubuh. Kalau begitu sekali lagi tentang kepala, mata, ikuti angka 5 pakai gerakan tubuh. Angka 5. Oke, sudah selesai. Kalau begitu sudah kembali masing-masing. Silakan duduk. Tahan dulu. Kita tepuk sebentar dulu. Masih ingat? Kita mulai sekarang. Semangat baru. Ya, alhamdulillah, sudah. Jangan dulu disimpan, belum. Kalau begitu, karena materi kita sudah selesai, waktunya juga sudah selesai, maka kita ucapkan alhamdulillah. Jadi materi selanjutnya tentang apa? Tidak, materi selanjutnya tentang iman kepada kita